Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Putuswartini, NIM 18130311012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas LKM 1 mengenai kewirausahaan. Nah, adapun dalam LKM 1 ini terdapat 6 soal. Kita langsung saja menuju soal yang nomor 1. Jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Jawabannya, landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi antara lain adalah membentuk insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha. Dengan ilmu kewirausahaan yang dimiliki mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, membangun kerjasama tim, maupun mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Soal nomor 2. Berikan uraian tentang latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Jawabannya, perkembangan teori kewirausahaan berasal dari disiplin ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan manajemen. Yang pertama, evolusi teori kewirausahaan dimulai dari Richard Cantillon 1680-1734 di Perancis sebagai bapak kewirausahaan. Dalam buku Cantillon yaitu Essai sur la nature du commerce en général atau tulisan tentang sifat dari perdagangan komersial yang dipublikasikan di tahun 1755, 2 dekade sebelum kemunculan buku Adam Smith. Para ahli kewirausahaan menyatakan bahwa tulisan tentang kewirausahaan sebelum era Richard Cantillon disebut sebagai era prasejarah teori kewirausahaan. Sebelum era Cantillon, aktivitas kewirausahaan atau entrepreneurship hanya dikenal sebagai pedagang, penjelajah, ataupun saudagar. Pada era setelah Cantillon, beragam istilah tersebut menjadi satu, yaitu wirausahaan atau entrepreneur. Kemudian, konsep kewirausahaan modern diperkuat oleh penemuan teori ekonomi yang berawal sebagai ekonomi politik di abad ke-18 yang menjelaskan bagaimana kemajuan perekonomian terjadi. Dimulai dengan karya Adam Smith 1723-1790 dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nation yang ditulis tahun 1776. Nah, di mana dalam buku tersebut penurunan perekonomian kewirausahaan muncul sebagai agen pusat perekonomian yang menjalankan dasar produk dan sumber daya. Kemudian di abad ke-19, pemikiran dan teori kewirausahaan ditemukan dan dipopulerkan lagi oleh seorang ahli ekonomi, William Jevons 1835-1882, yang menjadi ilmuwan pionir ekonomi neoklasik yang menjadikan tulisan Cantillon sebagai literatur klasik ilmu ekonomi. Bahkan dia menyebut konsep kewirausahaan ini sebagai awal lahirnya dari ekonomi politik, di mana teori kewirausahaan dari Cantillon dipandang sebagai awal lahirnya ilmu ekonomi. Pemikiran tersebut terus berkembang di abad ke-19, di mana Jean Baptiste 1767-1832 memberikan kontribusi signifikan terhadap teori kewirausahaan, di mana saya melanjutkan konsep Cantillon yang menempatkan kewirausahaan sebagai pusat dari aktivitas perekonomian. Di awal abad ke-20, di Jerman muncul pemikiran dan tulisan tentang etika Protestan dari Max Weber yang kemudian menjadi tonggak sejarah lahirnya aliran kapitalisme. Dalam aliran ini, kewirausahaan dan wirausahaan yang dipandang sebagai penggerak dan agen utama dari perekonomian. Selanjutnya, Peter F. Drucker 1909-2005 dikenal sebagai bapak pengembang teori kewirausahaan abad ke-21. Drucker terpengaruh oleh Joseph Schumpeter yang menganggap bahwa dalam ilmu ekonomi dia tertarik kepada perilaku orang atau manusia dan bukan kepada perilaku komoditas ekonomi. Kemudian di Indonesia, budaya kewirausahaan sudah dimulai sejak tahun 1995 dan terus berkembang hingga kini. Di awal kebijakan tersebut, Presiden RI saat itu menginstruksikan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan.
Soal nomor 3, jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Jawabannya, ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Soal nomor 4, jelaskan hakikat kewirausahaan. Jawabannya, kewirausahaan adalah akronim dari kreatif, energik, wawasan luas, inovatif, rencana bisnis, agresif, ulet, supel, antusias, hemat, asa, antusias, negosiatif. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu menggunakan kreativitas dan inovasi disertai modal dan risiko sosial untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Soal nomor 5, jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Nah, dasar-dasar kewirausahaan diantaranya yang pertama yaitu kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Dalam hal ini memiliki semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dan keberanian untuk mengambil risiko dalam menjalankan tugasnya untuk mengejar keuntungan yang merupakan imbalan dari karyanya. Kemudian kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian, yakni memiliki rasa percaya dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui perusahaan. Kemudian kemampuan berpikir, bertindak kreatif, dan inovatif. Nah, dalam hal ini kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun produk yang relatif berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Berpikir kreatif harus memiliki dasar pola pikir kreatif untuk membantu memecahkan permasalahan guna menemukan solusinya. Kemudian ada inovasi. Inovasi adalah proses penemuan atau mengimplementasikannya sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Kemudian kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif, yakni memiliki tekad yang tekun, teliti, dan produktif dalam berwirausaha untuk menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasaran. Kemudian soal nomor 6, jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Jawabannya, daya dorong pertumbuhan kewirausahaan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seseorang terdiri atas 3 unsur penting, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi diri. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial seseorang terdiri dari 2 unsur penting, yaitu empati atau kemampuan memahami orang lain dan keterampilan sosial. Nah, selain kedua faktor di atas, daya dorong pertumbuhan kewirausahaan juga bergantung pada peluang usaha, yang mana suatu peluang usaha dianggap baik jika memiliki permintaan pasar, struktur pasar, dan ukuran pasar yang baik. Besarnya margin, kemudian ada sumber daya yang merupakan potensi dan kompetensi yang didukung oleh kreativitas dan penghematan, dan tim kewirausahaan yang dipimpin oleh wirausahaan yang sudah memiliki pengalaman kerja yang sukses. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai LKM 1 tentang kewirausahaan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.